Palsu semua ketua DPD provinsi ini. Oke. Palsu. Ya. Mau berdebat saya kan Oke, mau ntar saya tanya nih ke Bang Maman nih. Perdebatannya adalah apakah ada produktivitas dan aktivitas keorganisasian yang dilakukan oleh DPP terhadap DPD 1. Saya harus jawab hari ini baik. Dan ini kan gerakan sel di bawah kan nggak mesti harus kita publish. Kan nggak mesti kita harus publish strategi-strategi kita apa yang harus kita lakukan. Nah, sampai hari ini kita masih fine aja nih. Saya masih tetap meminta Erlangga harus mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Kenapa? Karena Erlangga naik jadi Ketua Umum Partai Golkar, ya, itu adalah hasil munaslup pada saat Pak Novanto. Dan komitmennya adalah Golkar bersih. Kalau sudah dipanggil oleh kejaksaan 12 jam, apa itu masih dikatakan bersih? Daripada Pak Erlangga ini merusak dirinya dan merusak partai, silahkan mundur. Dan untuk itu kita sudah mempunyai program bagaimana meningkatkan ini. Dan kalau masih Pak Erlangga menyatakan tunggu sabar, ada waktunya bulan Agustus kita akan umumkan koalisi segala macam, udah itu omong kosong. Apakah ada orang yang mau maju capres cawapres, buang uang kemudian maju kalah? Nggak ada. Buang uang itu triliun, bukan seperak dua perak miliar, bukan. Kemudian untuk kalah. Jadi kita jangan dibodoh-bodohi. Oleh karena itulah kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan Rapimnas dan setelah Rapimnas munaslup menggantikan Pak Erlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swarida merasa kecewa dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Kekecewaan itu disampaikan olehnya karena Erlangga dinilai tidak tegas dalam memimpin partai politik berlambang pohon beringin tersebut. Apalagi dalam waktu dekat tahapan kampanye serentak 2024 akan segera dimulai, yaitu 28 November 2023. Dan elektabilitas nyata meningkat. Diketahui, Lawrence menyebutkan bahwa elektabilitas Erlangga Hartarto selalu lebih rendah dibandingkan capres lainnya, berbeda dengan Partai Golkar yang masih punya elektabilitas yang lebih baik. Diamond, kata Lawrence, jika hanya partai politik yang memiliki elektabilitas yang bagus tapi capresnya tidak, menurutnya itu akan dianggap percuma. Oleh sebab itulah, dengan kondisi yang seperti itu, Lawrence mendesak Erlangga untuk melakukan musyawarah nasional luar biasa untuk menggantikan ia. Kami minta supaya Partai Golkar segera melakukan Rapimnas dan melaksanakan musyawarah untuk menggantikan Pak Erlangga dengan tokoh yang lebih pantas, yang lebih punya kemampuan untuk memimpin Partai Golkar, terutamanya dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang, ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Partai Golkar, Bidang Pemilih dan Badan Pemenangan Pemilu Ridwan Kamil menanggapi desakan adanya musyawarah nasional luar biasa untuk mengevaluasi Erlangga Hartarto sebagai capresnya. Kang Emil, sapaan akrabnya, menilai isu itu hanya bagian dari dinamika di internal Golkar. Baginya dorongan monoskop hanya digulirkan di koridor informal. Kang Emil menuturkan seluruh kader masih bulat untuk mendukung Erlangga Hartarto menjadi capres ataupun cawapres. Lagi pula Menko Marves masih punya waktu sebelum pendaftaran capres-cawapres oleh KPU. Menyinggung soal hasil-hasil survei yang masih belum menunjukkan elektabilitas Erlangga dalam kondisi baik, yang menyebut tidak selalu yang hasil surveinya besar itulah yang menang. Survei kan gak selalu menjadi takdir. Akhirnya ada dulu surveinya yang kecil tiba-tiba menang. Saya eksekutif selalu Pak Ma'ruf Amin. Gak surveinya, gak ada balihonya, gak ada surveinya. Jadi rute menuju takdir itu macam-macam, jelaskan Emil. Sebelumnya kelompok Pramakarsa menggerak kebangkitan Partai Golkar mendesak adanya musyawarah nasional luar biasa untuk mengevaluasi Erlangga Hartarto.
hengkang dari kursi ketua umum ataupun calon presiden. Keputusan itu diungkap setelah eksponen Golkar yang tergabung dalam kelompok Pembakarsa, penggerak kebangkitan Partai Golkar, melakukan pertemuan di Hotel Sultan Jakarta pada Rabu. Sejumlah tokoh yang hadir dalam wakil ketua umum DPP-nya, Soksi Lawrence, anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisyam, dan mantan anggota Dewan Pakar Golkar, Zainuddin. Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swarida merasa kecewa dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Kekecewaan itu disampaikan olehnya karena Erlangga dinilai tidak tegas dalam memimpin partai politik berlambang pohon beringin tersebut. Apalagi dalam waktu dekat tahapan kampanye serentak 2024 akan segera dimulai, yaitu 28 November 2023. Dan elektabilitas nyata meningkat. Diketahui, Lawrence menyebutkan bahwa elektabilitas Erlangga Hartarto selalu lebih rendah dibandingkan capres lainnya. Berbeda dengan Partai Golkar yang masih punya elektabilitas yang lebih baik. Namun, kata Lawrence, jika hanya partai politik yang memiliki elektabilitas yang bagus tapi capresnya tidak, menurutnya itu akan dianggap percuma. Oleh sebab itulah, dengan kondisi yang seperti itu, Lawrence mendesak Erlangga untuk melakukan musyawarah nasional luar biasa untuk menggantikan ia. Kami minta supaya Partai Golkar segera melakukan Rapimnas dan melaksanakan musyawarah untuk menggantikan Pak Erlangga dengan tokoh yang lebih pantas, yang lebih punya kemampuan untuk memimpin Partai Golkar, terutamanya dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang, ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Partai Golkar, Bidang Pemilih dan Badan Pemenangan Pemilu Ridwan Kamil menanggapi desakan adanya musyawarah nasional luar biasa untuk mengevaluasi Erlangga Hartarto sebagai capresnya. Kang Emil, sapaan akrabnya, menilai isu itu hanya bagian dari dinamika di internal Golkar. Baginya dorongan monoskop hanya digulirkan di koridor informal. Kang Emil menuturkan seluruh kader masih bulat untuk mendukung Erlangga Hartarto menjadi capres ataupun cawapres. Lagi pula Menko Marves masih punya waktu sebelum pendaftaran capres-cawapres oleh KPU. Menyinggung soal hasil-hasil survei yang masih belum menunjukkan elektabilitas Erlangga dalam kondisi baik, yang menyebut tidak selalu yang hasil surveinya besar itulah yang menang. Survei kan gak selalu menjadi takdir. Akhirnya ada dulu surveinya yang kecil. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.